Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha dan ayah bunda? Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya ya nak ya, beserta ayah dan bunda. Oke, hari ini ketemu lagi dengan ibu. Kita akan belajar bersama lagi pelajaran tematik. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Tema 4 yaitu sehat itu penting, dengan subtema 2 dan 3 yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, tentang muatan IPA. Oke, nah sekarang kita lanjut tema 2 dulu, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, yang pertama, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Ingat, peredaran darah manusia itu sangat penting bagi tubuh kita. Oleh sebab itu, nah, organ peredaran darah kita harus kita jaga. Baik, ya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, di pembuluh darah, dan darah. Nah, sekarang kita lihat dulu gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner itu adalah ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung jadi terhambat, sehingga jantung kita tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, adapun gejala jantung koroner ini adalah sesak napas, kemudian nyeri pada bagian-bagian tertentu, kemudian badan kita cepat terasa lelah. Nah, itu adalah penyebab dari jantung koroner dan gejala-gejalanya. Yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi yaitu kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Nah, hipotensi ini disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu jika tekanan darah kita lebih dari 120 per 800 mmHg atau mililiter air raksa. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120 per 80 mililiter air raksa atau mmHg. Nah, jadi maksudnya dari tekanan darah itu, angka 120 itu menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 80 itu menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Adapun faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain adalah karena usia lanjut, kemudian gaya hidup tidak sehat, kemudian jarang berolahraga, dan juga bisa stres. Kita panik, stres juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian sedangkan hipotensi artinya adalah tekanan darah rendah. Nah,
Tekanan darah rendah ini merupakan kondisi ketika tekanan darah kita di dalam pembuluh arteri menurun. Nah, yaitu lebih rendah dari 90/60 mmHg. Ya, nanti anak-anak itu bisa ngecek tekanan darah ya di rumah sakit atau di tempat-tempat yang terdekat juga bisa ya. Nah, adapun faktornya, faktornya yang menyebabkan hipotensi ini adalah yang pertama karena usia, kemudian juga kondisi cuaca dan efek samping dari obat-obatan. Nah, itu ya yang menyebabkan hipotensi. Selanjutnya yaitu adalah varises. Nah, varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Nah, hal itu disebabkan oleh adanya gangguan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, nah varises ini juga ditandai dengan adanya gejala-gejala, misalnya kita seperti pegal-pegal, kemudian rasa panas atau perih ya, serta lelah di bagian tungkai. Nah, selanjutnya adapun penyebab varises ini, nah karena yang pertama ada karena faktor keturunan. Kemudian karena kita berdiri terlalu lama, kemudian ada duduk bersila secara terus-menerus. Nah, itu bisa menyebabkan varises pada bagian tungkai ya, atau pada bagian kakinya. Nah, karena peredaran darah kita tidak lancar. Nah, itu penyebab dari varises. Oke, selanjutnya gangguan kesehatan pada darah manusia. Nah, gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Nah, gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Nah, sekarang kita lihat dulu gangguan kesehatan pada darah yang non-keturunan. Nah, yang pertama adalah anemia. Anemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Nah, penyebab anemia ini adalah pendarahan yang hebat, kemudian kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh anemia seperti cepat lelah, kemudian lemes, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Nah, tapi anemia ini juga bisa dicegah. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Nah, misalnya makanan yang kaya zat besi ini terdapat pada bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Nah, itu yang contoh makanan yang kita bisa mencegah penyakit anemia. Yang kedua, leukemia. Nah, penyakit leukemia ini merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya produksi yang berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Nah, apa akibatnya? Sel darah putih akan memakan sel darah merah. Nah, sehingga tubuh kita menjadi kekurangan sel darah merah. Nah, yang selanjutnya demam berdarah. Nah, itu merupakan contoh penyakit non-turunan ya. Nah, demam berdarah. Nah, demam berdarah ini merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Ya,
Jumlah trombosit dalam sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Ya, biasanya penderita demam berdarah ini dapat mengalami pendarahan. Ya, boleh diulangi. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan. Ya, jadi penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter. Untuk apa? Nah, untuk mendapatkan pengobatan atau dapat pertolongan ya. Nah, jadi gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, pola hidup sehat itu seperti apa? Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur. Nah, kemudian cukup tidur. Nah, jangan tidurnya terlalu malam ya, dan juga beristirahat. Oke, selanjutnya, nah, gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Nah, contohnya hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Jadi, penderita hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Jadi, pada saat orang yang mengalami hemofilia ini, kalau dia luka, itu lukanya lebih lama dibandingkan orang biasa, gitu ya. Jadi, hemofilia ini ditangani dengan pemberian obat. Nah, jadi cara mencegahnya orang yang sudah kalau luka, ya, orang yang hemofilia ini, nah, dengan cara pemberian obat. Nah, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan, nah, maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Ya. Nah, selanjutnya, nah, yang kedua, talasemia. Nah, talasemia ini kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Jadi, hemoglobin pada protein membentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawa ke seluruh tubuh. Jadi, pada saat penderita talasemia ini, sel darah merahnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi yang orang terkena talasemia ini itu sel darah merahnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh itu tidak cukup. Ya. Nah, adapun gejala penyakit ini, nah, gejala talasemia ini, nah, seperti merasa lelah, ya. Kemudian badan terasa lemah gitu. Kemudian hingga sesak napas. Nah, ya, jadi dan juga penderita talasemia ini dapat mengalami anemia juga, ya, atau kekurangan darah. Nah, selanjutnya, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Nah, tadi kita lihat jenis-jenis penyakit. Nah, sekarang faktornya. Ya, yang pertama yaitu adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini bukan artinya dia terlihat dari ini ya, dandannya ya. Gaya hidup maksudnya di sini ya, pola makannya, pola hidupnya ya. Seperti misalnya mengkonsumsi makanan yang lemaknya berlebihan. Nah, yang mengandung lemak berlebihan itu gak baik untuk sistem peredaran darah kita. Kemudian tidur larut malam. Nah, kemudian jarang berolahraga. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, nah, ke dalam kehidupannya sehari-hari itu akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Ya.
Nah, selanjutnya, yang kedua jenis makanan yang dimakannya. Nah, tadi tentang gaya hidupnya, pola makannya, sekarang jenis makanan yang dimakan. Nah, jenis makanan yang kurang baik ya, artinya kurang bergizi. Nah, dan makan juga terlalu banyak yang mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas ya. Nah, jadi obesitas itu artinya tubuh kelebihan cadangan lemak. Nah, hal ini ya dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya bisa tadi penyakit yang jenis-jenis penyakit yang sudah kita bahas sebelumnya seperti hipertensi dan jantung koroner. Ya. Nah, selanjutnya faktor keturunan. Nah, jadi faktor keturunan ini juga bisa merupakan terganggunya atau mempengaruhi sistem peredaran darah kita. Nah, artinya faktor keturunan ini gangguan peredaran darah juga bersifat warisan ya. Nah, warisan dari orang tua. Nah, misalnya jika orang tuanya atau ayah bundanya menderita hemofilia misalnya. Nah, itu bisa menjadi 50% anak-anaknya nanti bisa memiliki atau berkemungkinan terkena hemofilia. Nah, itu yang tentang faktor dari keturunan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama tadi gaya hidup, kemudian jenis makanan yang kita makan atau yang konsumsi. Yang ketiga adalah faktor keturunan. Sekarang kita lanjut cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, ingat ya, organ peredaran darah kita tadi ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, sekarang kita lihat dulu cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Ya. Nah, adapun caranya, tadi kita udah bahas tentang jenis penyakit yang bisa menyerang jantung dan pembuluh darah. Yang pertama tadi kita bahas hipertensi, hipotensi ya. Nah, jadi penyakit ini hipertensi, hipotensi dan jantung koroner itu dapat dicegah. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Yaitu dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang berserat. Nah, contoh makanannya apa? Sayur mayur dan buah-buahan. Nah, selanjutnya varises. Nah, varises pada pembuluh darah. Nah, itu juga dapat dicegah dengan melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya peredaran darah kita kembali lancar. Nah, sekarang kita lanjut cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Nah, pada darah apa contohnya penyakitnya tadi? Seperti anemia. Nah, penyakit anemia ini ya dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya ada tadi leukemia. Nah, leukemia ini dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, apa pola hidup sehat itu? Yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Tapi jangan berlebihan. Ya. Dan juga selain itu mengkonsumsi makanan dan harus berolahraga. Nah, berolahraganya harus secara
rutin berolahraga. Jangan minggu ini olahraga, besok nggak olahraga lagi sebulan gitu ya. Nah, harus rutin berolahraga. Nah, kemudian yang ketiga, demam berdarah. Nah, demam berdarah ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membasmi serangannya nyamuk. Nah, bagaimana caranya membasmi serangan nyamuk? Ya, apa nyamuknya itu? Nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, dilakukan dengan kegiatan 3M. Nah, apa itu 3M? Menguras, menguras tempat penampungan air, kemudian mengubur barang-barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Jadi gerakan 3M itu adalah menguras, mengubur, dan menutup. Oke. Nah, selanjutnya talasemia. Nah, talasemia ini, ini penyakit ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit turunan. Akan tetapi gejalanya dapat kita kurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Nah, jadi penyakit talasemia ini tidak dapat kita cegah ya. Nah, tapi kita kurangin aja ya, misalnya ya, mengurangi gejalanya. Nah, mengurangi dengan cara pengobatan. Nah, yang selanjutnya hemofilia. Nah, penyakit hemofilia ini tidak dapat juga kita obati. Nah, tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus-menerus mengalir. Nah, itu adalah cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Oke. Nah, jadi sekarang tadi penyebabnya sudah kita bahas, kemudian cara mencegahnya bagaimana. Nah, itu tentang cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah kita. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sistem peredaran darah dan cara menjaga organ peredaran darah kita. Sampai di sini, semoga anak-anak Ibu memahaminya. Boleh ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.